Solo Leveling adalah manhwa Korea yang mengisahkan seorang hunter bernama Sung Jin-woo. Karena menyelesaikan quest rahasia dari sistem, ia mendapatkan awakening menjadi seorang player. Ia justru menjadi satu-satunya hunter yang bisa meningkatkan kekuatannya karena menjalani quest dari sistem. Menjadi Necromancer, ia bisa membangkitkan shadow terkuat untuk membantunya solo leveling. Walaupun dia sendirian dia sudah kuat, namun dengan kemampuan Necromancer-nya, ia bisa membuat raid Daeguan lebih mudah dengan membangkitkan puluhan shadow terkuat. Tentunya tidak sembarangan shadow yang ia bangkitkan. Selain karena membutuhkan shadow tertentu, keterbatasan kekuatan juga membuatnya ia tidak membangkitkan shadow yang overpower. Namun seiring dengan naiknya level, nantinya ia dapat membangkitkan shadow level tinggi sekalipun. Oke, siapa sajakah shadow terkuat yang dibangkitkan Sung Jin-woo di Solo Leveling? Yuk simak videonya. Sung Jin-woo merupakan tipikal petarung fisik. Kebanyakan shadow terkuat yang ia bangkitkan juga berperan sebagai petarung fisik. Namun secara taktis, ia membangkitkan 3 mage yang ia butuhkan saat quest job change. Hal ini membuat Sung Jin-woo mendapat support serangan magic jarak jauh dari magic unik ini. Bahkan Sung Jin-woo sesekali mendapat drop item yang memperkuat magic seperti Orb of Avarice, dan dia berikan pada magic unit agar serangan magic mereka meningkat 2 kali lipat. Tank adalah Ice Bear Elite yang dibangkitkan oleh Sung Jin-woo saat ia masuk ke Red Gate Daeguan. Beruang ini adalah monster tipe Beast dengan fisik yang kuat. Uniknya, ia memiliki pelana di punggungnya, membuat tank terkadang menjadi hewan transportasi bagi Sung Jin-woo. Wow! Min Byung-gyu adalah hunter rank S yang sudah pensiun. Ia adalah satu-satunya S rank hunter dengan peran sebagai healer. Pada saat raid di Pulau Jeju, ia dibunuh oleh N-King dan kepalanya dimakan olehnya. Karena Hunter Cha terluka parah, Sung Jin-woo membangkitkan Min Byung-gyu untuk menyembuhkan Hunter Cha. Namun setelah selesai, shadow dari Min Byung-gyu dilepaskan sehingga rohnya pergi ke alam baka dengan tersenyum. Kim Chul adalah hunter rank A dari White Tiger Guild. Ia memiliki role sebagai tank. Pada raid di Red Gate Daeguan, ia dengan sombongnya memilah anggota rank B dan rank C untuk ikut dengannya, dengan keyakinan bisa membunuh bos Daeguan. Sedangkan sisanya mengikuti Sung Jin-woo, kecuali Park Hae-jin yang mengikuti Sung Jin-woo, karena hanya ia yang menyadari serangan panah dari S. Elves. Setelah party dari Kim Chul akhirnya wipe out, karena ia tidak mempersiapkan tempat berteduh, pasokan makanan, dan berada di area yang mudah diserang monster. Ia kalap saat melihat party dari Sung Jin-woo sedang nyaman berteduh dengan makanan yang melimpah, membuat ia ingin membunuh semua orang. Sung Jin-woo lalu menjebaknya agar Kim Chul menyerangnya. Kim Chul pun mati terbunuh oleh Shadow Igris dan dibangkitkan sebagai Iron, yang merupakan arti nama Chun. Sebagai Shadow Iron, ia berperan sebagai tank dari Sung Jin-woo. Namun bahkan dalam wujud Shadow sekalipun, Iron masih memiliki intelijensia yang cukup rendah. Fangs tadinya adalah Kargargan, Hake-Or Shaman, yang merupakan bos dari rank A Daeguan yang diraid oleh Hunter Guild. Tadinya
kelompok Raid Hunters Guild akan dihabisi di Boss Room, di mana ratusan Ors telah berkumpul di sana. Sayangnya ada Sun Jinwoo yang dengan membangkitkan Shadow yang menghabisi Kargargan dan Ors lainnya. Ors di Daegeon ini pun dibangkitkan oleh Sun Jinwoo dan Shadow Kargargan diberi nama Fangs. Shadow Fangs memiliki peran sebagai magic support dengan kurs di buff untuk Sun Jinwoo dan pasukan Shadow lainnya. Wow. Grid tadinya adalah Hwang Dong-soo, hunter rank S Korea yang pindah ke Amerika Serikat. Ia memiliki dendam karena kakaknya dibunuh oleh Sung Jinwoo. Ia sempat menyiksa Yu Jin-ho yang juga dicurigai membunuh kakaknya, Hwang Dong-suk. Namun pada akhirnya dengan mudah dihabisi oleh Sung Jinwoo. Ia kemudian dibangkitkan menjadi Shadow Grid yang sangat kuat. Wow. Blood Red Commander Igris adalah Elite Knight yang dilawan Sung Jinwoo di Daegeon Jobchang. Secara kemampuan pedang, Igris sebenarnya masih jauh di atas Sung Jinwoo. Namun Igris meladeni Sung Jinwoo yang bertarung tangan kosong. Ia pun kalah dan dibangkitkan dengan Shadow Igris. Walaupun perlu 3 kali percobaan untuk membangkitkannya, akhirnya Shadow Igris berhasil dibangkitkan oleh Sung Jinwoo. Igris menjadi Shadow andalan Sung Jinwoo. Ia merupakan petarung fisik dengan kemampuan pedang tingkat tinggi. Pada awalnya, ia setara dengan lawan rank A. Namun pada perkembangannya, ia menjadi selevel dengan rank S. Bahkan Shadow Igris bisa seimbang dengan Hunter Cha Hae-in. Wow. Beru tadinya adalah N-King, monster yang lepas di Jeju Island. Ia sangat kuat, bahkan bisa melawan 10 Hunter rank S dan membunuh Min Gyu-gyu dan Hunter rank S terkuat Jepang, Ryuji Goto. Ia kemudian terbunuh oleh Sung Jinwoo dan dibangkitkan sebagai Beru. Ia memiliki kemampuan terbang dan menjadi Shadow pertama yang bisa berkomunikasi dengan Sung Jinwoo. Belion tadinya adalah pengabdi dari Shadow Monarch Ashborn. Ia sangat kuat, bahkan hampir membunuh Sung Jinwoo. Ia kemudian dibangkitkan menjadi Shadow Belion. Selain bisa berkomunikasi, ia bisa terbang dan menjadi Shadow terkuat di antara pasukan Shadow milik Sung Jinwoo. Wow. Oke, seperti itulah Shadow terkuat di solo leveling. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.